Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat Aisyah rahimatullah. Setiap orang tua pastinya mendambakan anak yang taat, patuh dan mudah diarahkan. Tapi terkadang tidak semua anak bisa menjadi seperti yang diharapkan. Kebanyakan orang tua selalu mudah memberikan label-label negatif terhadap anak. Predikat anak bandel lah, anak cengeng, anak bodoh, ada juga anak pembangkang. Astagfirullah, ini justru semakin menguatkan karakter negatif pada anak. Demikian juga orang tua semakin meyakini bahwa anaknya memiliki karakter negatif yang sulit dirubah, sehingga tidak ada jalan lain lagi selain menyikapinya dengan kekerasan dan kekasaran. Seandainya orang tua mau merubah pandangannya terhadap karakter yang dianggap negatif dengan sesuatu yang positif, maka hasilnya menjadi lain. Anak bandel adalah anak yang kreatif. Anak cengeng adalah anak yang memiliki kecerdasan emosional tinggi. Anak rewel adalah anak yang memiliki keinginan kuat. Dan anak ngeyel adalah anak yang memiliki kepercayaan diri besar. Kalau pandangan orang tua bisa positif seperti tadi yang saya sebut, maka orang tua akan menyikapi kelakuan anaknya dengan positif, lembut, dan penuh kesabaran. Pengakuan bahwa kenakalan anaknya disebabkan oleh pengaruh teman-temannya biasa kita temui seperti itu. Bahkan lebih dari itu, ada juga orang tua yang menimpakan kesalahan pada guru dan sekolahnya. Padahal menurut ahli pendidikan bahwa perilaku anak dipengaruhi oleh 3 hal. Orang tua 60%, guru 20%, teman 20%. Tapi manakala orang tua tidak memperhatikan anaknya atau gagal dalam mengarahkannya, maka kecenderungannya akan diambil oleh temannya. Artinya pengaruh teman lebih besar dari pengaruh orang tua. Sahabat Aisyah rahimatullah. Rasulullah SAW sangat menekankan kelembutan dalam mendidik anak. Beliau menasihati istrinya Aisyah, "Wahai Aisyah, bersikaplah lembut, karena sesungguhnya apabila Allah menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, Dia ilhamkan kelembutan kepada mereka. Jika menginginkan anak-anak yang baik akhlaknya, mudah diatur, selalu taat dan patuh pada orang tua, maka bimbinglah anak dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan, dengan kesabaran, bukan dengan kemarahan. Sebab setiap celaan akan menjadi memori buruk bagi anak yang tidak akan pernah bisa dilupakan sampai tua." Pernah kita mendengar seorang ayah yang tidak mengakui anaknya, mengusirnya. Astagfirullah, jangan sampai seperti itu ayah bunda. Sebesar apapun kesalahan anak, orang tua tidak berhak mengusir, harus mau menerima maaf. Apalagi tidak mau mengakui anaknya sendiri. Astagfirullahaladzim. Yuk, mari kita belajar dari kesabaran Nabi Nuh dan kesabaran Nabi Yakub atas perilaku anak-anaknya.
anak Nabi Nuh, Kan'an namanya, adalah anak yang kafir, seorang yang kafir, benar-benar kafir. Meskipun demikian, Nabi Nuh masih mengakui anaknya dan memanggilnya dengan kelembutan. Ya Bunaya, hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Itu Nabi Nuh, bukan dengan kata-kata hei anak kafir, hei anak durhaka, tetapi dengan penuh kelembutan, hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Itu Nabi Nuh. Selain itu yang Nabi Yakub alaihissalam terdapat di dalam Al-Quran, sungguh sangat menakjubkan kesabaran beliau dalam menyikapi perilaku anak-anaknya yang sungguh luar biasa, melakukan rekayasa kebohongan terhadap ayahnya sendiri. Mereka bilang bahwa Yusuf telah meninggal karena dimakan serigala, padahal dibuang ke dalam sumur. Ketika mereka datang menghadap ayahnya, apakah yang dikatakan Nabi Yakub kepada mereka? Ternyata ia tidak mengatakan satu kalimat pun, melainkan hanya satu ucapan saja. Fasobrun jamil, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Itu hanya itu ucapan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub tidak mengatakan kepada anak-anaknya, keluarlah, pergilah, dan jangan pernah kembali, aku tidak ingin melihat kalian lagi. Tidak seperti itu. Tapi Nabi Yakub hanya mengatakan fasobrun jamil, hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Itulah ayah bunda, apa yang saya sampaikan bisa untuk muhasabah diri saya sendiri dan untuk sahabat Aisyah rahimatullah semuanya. Wa'afu minkum ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinik, albirru manittaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.